Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan. Jika sebelumnya kita telah membahas tokoh Ponokawan ini, Semar Badranaya, yang saya sampaikan, Semar adalah ulama di dunia pewayangan. Jadi senantiasa sikapnya Semar itu wicaksono. Di dalam mengambil keputusan apapun, di dalam memberikan saran apapun, Semar selalu memberikan yang terbaik, yang seadil-adilnya, sebijaksana mungkin. Nah, setelah Semar ini, yang ini ditakuti oleh para dewa, disegani oleh para dewa, dewa manapun, termasuk Bathara Guru, ratune dewa, tunduk pada Semar. Namun Semar juga hormat sekali pada leluhurnya, yaitu Sang Hyang Wenang. Nah, selanjutnya tokoh yang akan kita bahas adalah ini, Betari Durga ini. Nah, siapa ini Betari Durga ini? Ini selalu muncul, bisa dikatakan sering muncul di dalam pertunjukan pewayangan. Namun sebelum melanjutkan pembahasan tentang Betari Durga, sedikit saya sisipkan dulu sekilas bahwa pada saat di video sebelumnya di bedah wayang, yaitu bedah tokoh ini, Begawan Narayana ini, di judul kan saya tuliskan juga Prabu Kresna Dwipayana. Prabu Kresna Dwipayana adalah Ratu Ngastina yang setelah lengser jumeneng ratu, dia melanjutkan kabrahmanannya di pertapan Saptawarga yang apeparat atau bernama Begawan Abiyasa atau Begawan Wiyasa. Kala itu maksud saya menyampaikan tokoh ini sebagai Prabu Kresna Dwipayana, maksud saya adalah jika seandainya dalam suatu pertunjukan itu stok wayang terbatas dan ternyata harus menampilkan lakon di era Prabu Abiyasa atau Prabu Kresna Dwipayana ini hadir di era Ngastina era pemerintahannya Prabu Abiyasa, misalnya dilakon apa? Dilakon Kunti Pilih misalnya, di mana di situ Prabu Pandu waktu itu masih belum jadi raja, Raden Pandu Dewanata mengikuti sayembara ke negeri Mandura dan berhasil memenangkan sayembara, pulang ke negeri Ngastina membawa 3 putri sekaligus. Yang pertama Dewi Kunti Talibrata, putri dari negeri Mandura. Yang kedua itu Dewi Madrim, itu putri Mandaraka, adiknya Narasuma atau Prabu Salya. Narasuma itu nama muda Prabu Salya. Yang ketiga adalah Dewi Gendari, putri dari negeri Ploso Jenar. Nah, itu. Nah, maksud saya kala itu jika seandainya wayang itu tidak tersedia dan yang tersedia adalah wayang ya seperti ini, misalnya ini dipakai untuk Prabu Abiyasa atau Prabu Kresna Dwipayana, menurut saya masih pantas. Loh, kenapa kok pantas? Umumnya kan Prabu Abiyasa wayangnya memang betul mirip ini tapi pakai jenggot gitu. Tapi menggunakan ini kenapa kok masih pantas? Begini, dasar pemikiran saya begini. Dalam dunia pewayangan itu ada 3 tokoh terkenal yang namanya Kresna. Yang pertama adalah Ratu Dwarawati, yaitu Ratu Buta, raksasa, namanya Prabu Yudha Kala Kresna. Itu Ratu Dwarawati.
Dan dia punya patih namanya Kresnengkara. Nah, ratunya Yudakala Kresna, patihnya itu Kresnengkara. Yudakala Kresna itu buta raton. Warnanya juga hitam. Nah, itu Kresna yang pertama. Ada lagi sebenarnya buta hitam, Brahmana, tapi dia namanya tidak Kresna. Namanya Wisnungkara. Itu Brahmana atau begawan buta titising Wisnu di era Lokapala. Dia semula patihnya Prabu Wisrawa. Prabu Wisrawa lengser ke Prabon, digantikan oleh putranya yang bernama Daneswara atau Donopati atau Donorojo. Nah, yang semula Wisnungkara itu patih, kemudian pada saat Donopati itu jadi raja, Wisnungkara duduk sebagai paranpara atau sebagai brahmana, mendampingi Daneswara atau Donopati. Sedangkan yang dijadikan patih adalah patih Banendra. Itu. Nah, itu Kresna yang pertama, yaitu buta raksasa, buta raton, Ratu Dwarawati yang jejuluk Prabu Yudakala Kresna. Kresna yang kedua adalah Ratu Ngastina, yaitu Prabu Kresna Dwipayana. Ya, itu tadi yang kita bahas tadi, yaitu begawan Abiyasa nalika atau pada saat dia menjadi raja di negeri Ngastina. Kresna yang ketiga adalah yang sangat terkenal, yaitu Prabu Kresna. Itu ya Ratu Dwarawati. Jadi Narayana berhasil bedah Dwarawati, menaklukkan Prabu Yudakala Kresna, dan Dwarawati menjadi taklukan Narayana. Di situ Narayana naik sebagai raja dengan gelar ya Prabu Kresna. Kresna itu artinya hitam. Jadi umumnya ya nama-nama Kresna itu hitam. Gitu. Nah, jadi maksud saya saat itu pada saat menyampaikan tokoh ini di bedah wayang, di unboxing Begawan Narayana, maksud saya jika seandainya wayangnya itu stoknya terbatas dan adanya wayang seperti ini dan harus menampilkan era Ngastina pada saat pemerintahannya Prabu Abiyasa, menggunakan wayang ini menurut saya masih pantas. Jika nggak ada gimana? Saya pernah melihat pertunjukan wayang Prabu Abiyasanya itu menggunakan wayang Kresna. Kresna Rondon, Kresna yang agak luruh itu Kresna Jagong. Itu saya juga pernah lihat. Karena begini, tidak semua pagelaran itu tersedia wayang dalam jumlah yang komplit. Terkadang itu wayangnya itu ya tokoh tertentu nggak ada wayangnya silian. Ya mau gimana lagi, wong namanya wayangnya juga istilahnya terbatas atau maaf cumpen gitu. Kadang kan wayang itu tersedianya hanya sekitar 120-an biji atau 120-an wayang. Jadi dipakai 40 untuk simpingan kanan, 40 untuk simpingan kiri, sisanya itu untuk wayang dudahan. Dan nggak semua tokoh tersedia, apalagi tokoh-tokoh nggak terkenal. Saya pernah melihat lakon Bali Sigolo-golo, di mana undagi yang namanya Purucono itu kan satu wayangnya nggak ada bentuk yang spesifik Purucono itu kayak apa. Yang kedua juga Purucono itu jarang munculnya ya di lakon itu saja. Sehingga yang dipakai Purucono adalah wayang Burisrawa, itu saya pernah lihat. Atau misalnya di lakon era Ramayana, Raden Lesmana Widagdo, adiknya Prabu Rama Wijaya, itu sering di dalam pertunjukan itu menggunakan wayang permadi. Ya kenapa? Ya karena wayangnya nggak tersedia. Jadi Lesmana Widagdo menggunakan wayang permadi seperti ini di era Ramayana. Ya pantas, ya baik-baik aja, tidak ada masalah. Terkadang wayang Pandu Dewanoto itu Raden Pandu itu tidak ada, menggunakan wayang ini juga, menggunakan wayang permadi juga
tidak masalah. Terkadang juga dilakonnya Raden Dewabroto pada saat Sayembara ke negeri Kasipuro melawan Wahmuko, Arimuko, wayang Dewabrotonya itu tidak ada. Terus menggunakan wayang Permadi, yaitu saya juga pernah lihat gitu. Jadi sering. Jadi wayang jika tidak tersedia mencukupi ya wayangnya istilahnya silian gitu. Nah, ada lagi wayang yang biasa silian ini misalnya. Ini wayang Dewa Serani. Ini putranya Betari Durga yang akan kita bahas selanjutnya. Ini di era Ramayana, jika wayang Gunawan Wibisono yang pakai sampur itu tidak ada, ya kadang dalang juga menggunakan wayang ini sebagai tokoh Gunawan Wibisono. Gitu. Ya tidak masalah. Atau mungkin dilakon Palgunadi. Di situ Ratu Paranggelung, Prabu Palgunadi atau Bambang Ekoloyo menggunakan wayang ini. Ya tidak masalah, ya bisa gitu. Jadi begitu. Jadi banyak wayang yang satu wujud wayang yang bisa digunakan untuk tokoh-tokoh yang berbeda. Banyak sekali kalau kita bedah macam-macam. Tapi kalau umumnya tokoh baku seperti Gatotkaca, Werkudara, Janaka, Puntadewa, ya kurang pas jika dipakai untuk silian tokoh yang lain. Misalnya Prabu Baladewa itu, ya kurang pas. Saya juga pernah melihat lakon Wirataparwa, ya lagi-lagi wayangnya juga nggak jangkep. Kencaka Rupa Kenco itu kan munculnya ya di lakon Wirataparwa itu. Ya karena stok wayangnya nggak ada, Kencaka Rupa Kenco itu pakai itu wayang sabrangan itu. Sabrangan ratu yang pogok sama yang gelung. Jadi yang kongso, model kongso itu, sabrangan kongso itu dipakai untuk Kencaka sama Rupa Kenco. Rajamolanya ndak ada, pakai wayang apa? Bulisrawa gitu. Jadi banyak wayang yang satu wujud wayang bisa dipakai untuk banyak tokoh. Ada yang mengistilahkan itu wayang seramban atau apa, ya monggo. Saya kurang begitu paham tentang istilah-istilah seperti itu. Namun ya semuanya itu selama masih pantas, saya kira ya ndak masalah. Asal nggak apa ya istilahnya, maaf, nggak parah ekstrim. Misalnya parah itu yang bagaimana? Wayang Dursasana-nya nggak ada, terus pakai wayang Pragoto, ya itu kayaknya kok terlalu jauh. Walaupun gaya wayangnya, jogetan dan segala macam, intonasi suaranya ya mirip, ya. Tapi Dursasana ya pakai Dursasana, Pragoto sendiri. Tapi kalau wayang Pragoto ternyata dipakai untuk wayang Wirasraya, ya kayaknya kok masih bisa, karena Wirasraya juga nggak ada bentuk bakunya, nggak ada. Jadi bisa pakai wayang kayak semacam wayang Pragoto. Demikian ini sekilas. Kemudian kita lanjutkan mengenai Betari Durga ini atau Bathari Pramuni ini. Ini pembuat masalah kalau di dunia pewayangan. Ini pokoknya masalah-masalah, kedengkian, iri dan segala macam. Ini Betari Durga ini. Ini sering muncul di lakon pewayangan. Namun di era Ramayana dia jarang muncul. Saya tidak pernah menemukan ini muncul. Era Ramayana yang biasa menjadi sentra masalah adalah Dasamuka. Dan Dasamuka itu membawa masalah dalam banyak hal. Mungkin ini tidak dimunculkan, kenapa? Karena masalah yang ditimbulkan Dasamuka aja sudah terlalu ruwet, mungkin demikian. Nah, Betari Durga ini muncul di era Mahabharata. Ada sanggit yang memunculkan awal Betari Durga itu di era Babat Wisomarta. Pada saat Raden Barata itu membabati alas Wisomarta itu, membangun negeri Ngastina. Ini muncul yang tadinya alas Ingas atau Wisomarta itu
tempatnya Betari Durga, terus dibabati Raden Baroto jadi negeri Ngastina, terus Betari Durga ini pindah ke hutan yang lain yang namanya Dandang Mangure atau Setro Gondomayit. Nah, itu kemunculan yang pertama. Terus di era berikutnya lama tidak muncul. Di era Sekutrem itu disinggung, tapi bukan Betari Durga. Ya maaf, di era Sekutrem disinggung, namanya sudah Durga. Di mana Prabu Kalimantoro itu bedah kayangan mau mempersunting Betari Durga. Itu muncul di era Sekutrem menjadi raja. Di situ juga Prabu Kalimantoro akhirnya berubah menjadi Jamus Kalimasada. Adik-adiknya senopatinya Sarutomo, Ardo Dedali, Pasupati menjadi Gaman Kayangan dan sebagainya. Terus kemunculan Betari Durga selanjutnya adalah di eranya itu tadi eranya Prabu Kresna Dwipayana, tapi di akhir episode ini. Di akhir episode era itu, pada saat itu Prabu Kresna Dwipayana masih menjadi raja, belum lengser. Dan Dewi Gendari sudah diperistri oleh Drestarstra. Sebenarnya hatinya itu, cintanya itu pada Pandu Dewanata, dan begitu diperistri Drestarstra yang notabene mohon maaf orangnya itu buta, dia sakit hati pada Pandu. Dan pada saat Dewi Gendari itu mengandung, dia itu bertapa memohon kepada Betari Durga agar keturunannya itu bisa mempersulit hidupnya keturunannya Pandu. Jangan sampai anak-anaknya Gendari dan anak-anaknya Pandu itu bisa rukun. Dan di situ Gendari memohon bantuan Betari Durga ini. Dan permohonannya Gendari dikabulkan. Tentu dengan syarat bahwa nanti jika Gendari dan anak-anaknya itu sudah mati, sukmanya itu jadi sukma sasar, ikut balane, ikut menjadi pasukannya Betari Durga ini. Itu kemunculan Betari Durga selanjutnya. Nah, selanjutnya lama tidak muncul. Muncul lagi di mana? Di era para Pandhawa dan Kurawa itu sudah dewasa. Misalnya di lakon Laire Wisanggeni, ini menjadi problem dengan anaknya yang namanya Dewa Serani ini. Dewa Serani ini mau merebut istrinya Janaka yang namanya Betari Dresanala, putrinya Bathara Brama, untuk dipersunting Dewa Serani ini. Dan Betari Durga ini mempengaruhi Bathara Guru. Dan singkat cerita, Bathara Guru berbuat tidak adil. Namun usaha buruk mereka akhirnya bisa digagalkan. Ini kemunculan Betari Durga yang selanjutnya. Selanjutnya muncul di lakon Gatotkaca Winisuda. Lagi-lagi Betari Durga dan Dewa Serani ini yang menjadi sumber masalah. Berikutnya muncul di lakon, yang terakhir muncul wujud Betari Durga ini di lakon Durga Ruwat, yang diluat oleh Raden Sudamola atau Raden Sadewa, Ragile Pandhawa. Ini diruat, yang wujudnya rasaksi ini, yang wujudnya jelek menjadi cantik kembali. Itu terakhir kemunculan Betari Durga. Jadi di luar itu bisa dikatakan Betari Durga jarang muncul. Kalau di lakon-lakon carangan bisa aja dibuat suatu lakon carangan apa, misalnya di situ apa bangun apa, Semar bangun kayangan ataupun apa, disisipkan di situ Betari Durga muncul, atau dengan Bathara Kala atau apa menjadi sumbernya masalah, itu juga bisa. Nah, kembali lagi di era Ramayana ini nyaris Nggak pernah saya lihat ini kok muncul Betari Durga.
Enggak. Jadi ini munculnya banyak di era Mahabharata. Tuh. Betari Durga ini istrinya Bathara Guru. Semula wujudnya cantik, dia karena suatu hal disotke kesalahan itu juga ada lakonnya sendiri, sehingga menjadi wujud pating prengengeh seperti ini, wujudnya jadi jelek seperti ini gitu. Nah, kalau di era Mahabharata, eranya Pandhawa Kurawa, jika ada suatu permasalahan gangguan, anggap aja itu istilahnya gangguan gaib itu, sumbernya ya utamanya Betari Durga ini. Jika tidak Betari Durga, ya Bathara Kala. Jika tidak Bathara Kala atau Betari Durga adalah sukma sasarnya Prabu Dasamuka yang namanya Gudayitma. Itu Prabu Dasamuka yang sukmanya tidak diterima, artinya menjadi sukma sasar, itu juga bisa menjadi sumber masalah di eranya para Pandhawa dan Kurawa. Misalnya apa? Gudayitma itu menjadi masalah. Dia menculik Dewi Rara Ireng, adiknya Prabu Kresna itu, atau yang nantinya menjadi istrinya Arjuna atau ibunya Abimanyu. Di situ yang bisa menemukan itu Anoman, ya. Disitulah Anoman mulai suwita kepada Prabu Kresna. Kan sebelumnya Anoman suwita kepada Prabu Ramawijaya, kemudian Wisnu manitis kepada Prabu Kresna. Anoman tetap mencari titising Wisnu sebagai tempat dirinya meneruskan pengabdian, dan karena Wisnu itu menitis kepada Prabu Kresna, maka Anoman berikutnya mengabdi kepada Prabu Kresna. Di awal pengabdian, Anoman menunjukkan jasanya, menunjukkan jasa pengabdiannya, yaitu menyelamatkan Dewi Rara Ireng atau Dewi Sembadra dari penculikan Gudayitma atau sukmanya Prabu Dasamuka. Itu juga ada lakonnya tersendiri. Jadi Durga ini sumbernya masalah, sumbernya penyakit. Ini mapane, istilahnya kayangannya namanya Setra Gondomayit atau Dandang Manguri. Tuh. Nah, di buku Janturan lan Pocapan ini yang kahimpun dening Ki Anom Sukatno Eskar, buku terbitan Sendrawasih Sukoharjo. Ini yang dimana di sini berisi janturan, pocapan, anggitanipun Ki Surya Saputra. Di sini juga ada janturan pocapan tentang kayangan Dandang Mangure. Itu di halaman 21. Nuwun sewu, coba saya bacakan. Sekali lagi saya mohon maaf jika cara membaca saya mungkin ada yang kurang tepat atau tidak bagus. Namun ini juga sastranya luar biasa. Di sini di janturan ini menceritakan Betari Durga kedatangan putranya, yaitu Raden Dewasrani. Dandang Mangure. Telenging wana Krendayana, ana waringin putih jajar sanga, tuwin randu alas jajar pitu. Tinengeran sela gilang sak gubuk penceng gedene. Hanengging mriku tuhu dununging kasuwargan Setra Gondomayit inggih Dandang Mangure. Kawat kaliwat wingit kepati, bebasan sapa mara sata mati, jalma mara bali mung karyaran. Apa ta darunane mangkono? Hawit inggih mriku dangkane para dubriksa baju barat jim setan priprayangan, ilu-ilu banaspati Gandharwa miyang berkasaan, tatang kantun guna duduk tenun santet teluh brojo miyang bondet pilut, sedaya samya hararato ing Dandang Mangure. Sinung hambek drengki srai dahwen panasten patiopen jail metakil
Gemen mulat pasulayan, sirik mring karahayon, pramila datanama mokal lamun wis ngancik wanci serap surya, jroning wana katingal singup, sesawangan remeng-remeng hangregemeng, selogung pating jenggelek, jinajaran reksa geng hanggenggeng, kinemulan kegodhongan hanggameng katingal cemeng. Ing andhap katon rungkut labet keteling glagah tuwin kalonjana, jinangkepan kang sulur waringin hamulet nglawer pating saluwir. Katempuh angin harembyak-rembyak yayah rikmane yaksa guru hanggegirisi. Kumrosak kaleyang kabuncang kumandang swaraning grojogan maweh daya geter jroning wana. Waneh-waneh sabawaning peksi kang sobeng ratri, kolik tuhu miang kokok beluk bilulungan luruh memangsan. Singo hanggemprong, srenggala hambaung. Binarung tatsaka hangakak, sinusul panjriting raha tinubruk sardula. Hing tata gelar wujud wanawasa, hananging tuhu punika kahyangan kadaton ning dewa panggoda pangrencana. Ingkang hawa wisik pandya Bathari Durga inggih Hyang Pramuni. Duk ing uni widodari Suralaya ingkang nandhang kalepatan temah kenging sotipun Hyang Jagatnata, temasirna sulistyaning warni, salin rupa ganti sloga, apepahe sraseksi hanggegirisi. Ngisis siung netra mancorong grana mungal wadon abrit hamber gadak kaya kembang warawari. Inggih Hyang Pramuni puniku ingkang hangratoni para wadya baju barat lelembut sukma sasar miangkama salah ingkang sadaya kajibah hanggoda hangrencana gegayuhaning titah ingkang hambek utami. Nuju hari Sukra cemengan, wancine wis madya ratri, pandya Bathari Durga kepareng lenggah mungweng sela kemalasa, hasesemek roning Rajamala kahayap para abdi setan jejanggitan, wedon jerangkong warudoyong, engklek-engklek balung atandak, gendruwo miang wewe gidrah, bek hamber hamblabar, ugi sampun katingal sawanira. Para anung tetindhing wadya drubeksa, didya kala tenung teluh braja, juru maya, Yamaraja, Palasiya, Yasilapa, buta dengen tuwin lara dingin. Lenggaira sang Bathari sinongsongan sutra jingga cinawi kencana, cinawis pagantenan dalah pakecohan. Datan kantun padupan geng kumendeng hangobar miang ratus, kuku sira hangebeki sasana sinawung gondarum hangambar rumambasing Durgandana. Dereng dangu lenggaira pandya Bathari katungka swanira ingkang putra Narendra Tunggul Malaya Prabu Dewa Srani. Sowan mangarsa kang ibu lampan dodok hangeka pada repepeh pindasata hametarangan. Dupi wis caket giya mangsah sumembah sigra lenggah Susilarja wadana tumungkul yayah konjema ing Bantala. Swanira sang nata Tunggul Malaya hanganti wadya raseksa tanpa wicalan. Pating glereng, pating gleru, pating prengangah, pating prengungu. Buta gimbal, buta ijo, buta bajang, buta gundul miang buta pengung. Pating galidrah yaya gerah kapat ing mangsa labuh. Sapandurat sang Bathari dereng kepareng-paring sabda pangandika. Hamung ketungkul mandeng citrane kang putra. Ketang kaso ing sutresna nganti legeg jroning wardaya. Begitulah yang bisa saya sampaikan tentang Bathari Durga yang kayangannya ada di Dandang Mangure
Dan Betari Durga ini merupakan sumber-sumbernya permasalahan di dunia pewayangan. Dan Betari Durga itu selalu bisa ditaklukkan oleh Kiai Semar Badranaya ini. Dan dilakon di acara ruwatan Murwakala, Durga dan Kala juga muncul juga. Jadi Semar ini bisa menaklukkan Betari Durga. Jadi Betari Durga kalau nggodha, endingnya itu akhirnya bisa tunduk ditaklukkan oleh Kiai Semar ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.